Oke, kita semua kenal Ibnu Sina kan? Bapak kedokteran dunia. Tapi pernah nggak sih kita coba lihat sisi lain dari hidupnya? Bukan sisi jeniusnya, tapi sisi hancur-hancurannya. Karena ternyata justru disitulah letak kehebatannya yang sesungguhnya. Coba deh bayangin situasinya. Jam 3 pagi, di sebuah penjara bawah tanah yang gelap dan pengap. Besok aja belum tentu masih hidup. Nah, di kondisi kayak gitu, dia bukannya lagi meratapi nasib atau nulis surat wasiat loh. Tapi dia malah sibuk nulis sebuah mahakarya yang 600 tahun kemudian masih jadi buku pegangan utama di Eropa. Gila kan? Nah ini kan yang jadi pertanyaan gedenya. Po bisa? Gimana caranya seseorang bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa di tengah kekacauan total? Apa sih rahasianya? Nah, teka-teki inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jadi gini, rahasianya itu bukan soal dia jenius dari lahir atau semacamnya. Jawabannya justru ada di kenyataan hidupnya yang, jujur aja, super kacau. Biar benar-benar paham, kita mesti lihat dulu sekacau apa sih hidup yang dia jalani. Kebanyakan dari kita mikir jenius itu kerjanya di tempat yang tenang, nyaman kan? Lupakan itu semua buat Ibnu Sina. Hidupnya itu isinya bencana terus. Dari remaja, ayahnya meninggal. Dia jadi buronan, hartanya ludes semua, difitnah, bolak-balik masuk penjara. Boro-boro tenang, hidupnya itu kaos banget. Dan di tengah-tengah semua kekacauan itu, lihat angka ini, 1 juta. 1 juta kata. Itulah isi dari ensiklopedia medisnya Al-Qanun Fit-Tib. Ini bukan sekedar buku catatan biasa loh, ini karya raksasa yang mengubah dunia kedokteran selamanya. Nah, disinilah letak kesalahpahaman kita selama ini. Kita pikir, buat produktif itu butuh lingkungan yang tenang, yang stabil. Salah besar. Ibnu Sina nunjukin ke kita kalau yang kita butuhin itu bukan kondisi yang sempurna, tapi sistem yang kuat. Nah, sekarang kita akan bedah 3 sistem utama yang dia pakai. Oke, kita masuk ke rahasia pertama. Teta di dalam otak. Dengerin deh, ini kunci gimana otaknya Helen bisa jadi semacam perpustakaan pribadi. Bahkan pas semua bukunya nggak ada. Jadi gini bedanya, waktu di penjara dia kan nggak punya buku sama sekali. Satu-satunya Google yang dia punya ya otaknya sendiri. Dari kecil dia itu dilatih bukan buat ngapalin doang, tapi buat ngerti koneksi antar ilmu. Jadi kalau orang lain baca buku buat dapat info, Ibnu Sina baca buku buat ngebangun peta di dalam kepalanya. Nah, ini bagian serunya. Kalian juga bisa loh ngelatih ini. Gampang banget. Tiap kali abis belajar sesuatu, entah itu baca artikel atau nonton video, coba deh lakuin ini. Tutup sumbernya, jangan ngintip. Terus paksa otak kalian buat nulis ulang poin-poin pentingnya pakai kata-kata sendiri. Ini latihan simple buat mindahin ilmu dari layar ke dalam otak. Oke, lanjut ke rahasia kedua. Dan yang ini jujur agak aneh tapi jenius banget. Ibnu Sina itu bukannya mencoba ngilangin perasaan cemas atau panik. Enggak, dia malah bikin jadwal buat itu. Konsepnya itu namanya jam panik. Gini cara kerjanya. Dia sengaja nyisihin waktu khusus setiap hari, misalnya dari jam 5 sampai jam 6 sore, cuma buat khawatir, buat overthinking, buat cemas sepuasnya. Nah, di luar jam itu, dilarang keras mikirin hal-hal negatif itu. Keren kan? Jadi otaknya itu dikasih deadline buat panik. Jadi, pas ada pikiran negatif datang di luar jadwal, misalnya jam 10 pagi, kita bisa bilang ke diri sendiri, maaf, jam paniknya udah lewat. Balik lagi ya besok jam 5 sore. Kedengarannya emang konyol, tapi ini efektif banget. Kenapa? Karena kita ngasih batasan yang jelas, kita ngelatih otak kita biar nggak terus-terusan disetir sama rasa cemas. Coba deh, hitung-hitung sendiri. Sehari itu berapa jam sih waktu kalian yang kebuang cuma buat overthinking? Cemas, galau, mikirin yang nggak perlu. Sejam? 2 jam? 3 jam? Bayangin kalau waktu itu bisa kita pakai buat bikin sesuatu. Oke, rahasia ketiga. Dan menurut saya ini yang paling fundamental. Ini bukan lagi soal gimana dia kerja, tapi kenapa dia kerja. Dan cara pandang ini benar-benar mengubah segalanya. Buat Ibnu Sina, kerja itu bukan tugas, bukan beban. Kerja itu obat, terapi. Coba lihat polanya. Pas ayahnya meninggal, dia makin giat belajar. Pas diusir dari kotanya, dia malah buka praktik pengobatan. Pas di penjara, dia nulis buku. Dia nggak nungguin keadaan jadi baik dulu baru berkarya. Dia justru berkarya biar keadaannya jadi lebih baik. Pernah nggak sih ngerasa suntuk, sedih, terus kalian iseng bersih-bersih kamar? Tiba-tiba kok rasanya jadi sedikit lebih lega? Nah, itu dia.
Prinsipnya sama persis. Bedanya Ibnu Sina ngelakuin itu dalam skala yang jauh-jauh lebih besar. Jadi, ingat ini baik-baik. Kita nggak sembuh dengan cara nunggu. Kita sembuh dengan cara bergerak. Aksi itu adalah obat penawar buat keputusasaan. Nah, semua rahasia tadi itu mengerucut ke satu prinsip utama. Satu perubahan mindset yang paling penting yang membedakan amatir dan profesional. Mulai sebelum siap. Ini bedanya. Orang amatir itu nungguin mood, nungguin motivasi datang, baru mau kerja. Tapi profesional, dia tahu kalau motivasi itu bukan syarat, tapi hasil. Hasil dari kita mulai bergerak. Ibnu Sina itu nggak nulis karena tiap pagi dia ngerasa dapat inspirasi. Enggak, dia mulai nulis dan dari situlah inspirasi datang. Jadi jangan nungguin mood yang pas, lakuin aja langkah paling kecil yang bisa kamu lakuin. Nggak usah mikirin harus selesai, cukup buka laptopnya. Buka filenya, tulis satu kalimat aja. Udah, percaya deh, sisanya bakal ngikutin. Yang paling berat itu cuma langkah pertamanya doang. Dan ini yang paling bikin merinding dari kisah hidupnya. Sampai akhir hayatnya, di atas tempat tidurnya, saat sakaratul maut, Ibnu Sina itu masih sibuk ngedit naskahnya. Dia nggak pernah dapat ketenangan yang mungkin kita semua impi-impikan. Tapi dia juga nggak pernah berhenti berkarya. Kisah hidupnya seolah-olah pengen bilang ke kita, yang membedakan orang biasa dari yang luar biasa, itu bukan sedikit banyaknya masalah yang mereka punya, tapi seberapa banyak karya yang mereka hasilkan di tengah-tengah semua masalah itu. Jadi, setelah dengar semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Ibnu Sina, tapi tentang kita, tentang kamu. Nggak usah mikirin mahakarya dulu. Cukup satu karya kecil aja. Apa satu hal kecil aja yang bisa kamu mulai hari ini juga?